Halo netizen, ini adalah Mitsubishi Minicup MI-EV. Nah, ini merupakan sebuah K-van ya, jadi mobil K-car yang menggunakan mesin elektrik. Dan ini adalah salah satu display showcase Mitsubishi Indonesia di acara Gias 2021 ya. Nah, kalau kita lihat di bagian depannya ini bener-bener kayak K-car dan K-van gitu ya, bener-bener kotak, bener-bener simple dan sederhana gitu ya, nama juga mobil van dan fungsinya tuh ya buat nganter-nganter barang dan buat komersil gitu ya. Dan walaupun dia elektrik ya, dia masih ada bukaan udara gini ya, mungkin untuk kondensor AC atau buat pendinginan motor listriknya, jadi nggak fully close grill kayak mobil-mobil EV kebanyakan. Di bagian lampunya juga masih sederhana sekali, dia masih bohlam halogen seperti ini semuanya, lampu utama, lampu senja dan lampu sen. Tapi walaupun kecil begini dia tetap dapat dua wiper ya. Biasanya kan kalau mobil-mobil yang nggak begitu gede dikasih satu wiper yang gede. Kalau di sini dapat dua wiper yang ukurannya cukup normal. Lanjut ke sampingnya, velgnya juga sederhana sekali, namanya juga mobil van. Dikasihnya velg kaleng dengan ban yang berukuran 155 R12, jadi kecil banget, cuma 12 inci. Remnya sih yang depan disc brake ya kelihatannya, mungkin yang belakang tromol nanti kita lihat. Dan di bagian samping sini juga ada charging portnya ya, dan ini untuk charging port yang model CHAdeMO ya, atau mungkin yang CCS juga. Jadi karena ini diimpor langsung dari Jepang untuk acara Gias 2021 ini, jadinya dia ada colokan di sebelah kanan dan di sebelah kiri juga ada, nanti kita lihat ya. Dan ada stiker-stiker ini untuk menandakan kalau ini adalah EV. Nah, sekarang kita lihat nih, rem belakangnya ini masih drum ya. Lanjut ke belakang, ya sesuai judulnya, ini kan sebuah mobil van, kotak banget, kayak roti tawar gitu ya, bener-bener serba kotak dan minimalis. Lampu belakangnya juga masih full bohlam ya, nggak ada yang LED. Di bagian buntut mobil ini juga nggak ada emblem, cuma ada emblem stiker gitu, Mitsubishi Minicup MI-EV. Dan ini ada stiker yang khas mobil Jepang banget, maksimum payload 350 kg. Untuk di bagian kacanya udah dapat wiper dan ada defogger belakang juga. Dan bagasinya ada handle-nya seperti ini. Nah, karena ini saking kotak ya ini mobil, ukuran bagasi itu gede banget. Load lip-nya juga hampir nggak ada, cuma ada tempat buat ban serep doang ini di sebelah kanan sini. Sisanya tuh bener-bener bisa ngangkut barang, bahkan jok belakang itu juga bisa dilipat rata lantai seperti ini. Kalau misalnya kita lipat ya, lipatnya juga gampang. Di sini ada satu tuas lipat seperti ini, dan ada lipatan kedua yang ini tinggal ditarik aja. Nah, ini bisa ditegulingin seperti ini dan dia akan berubah menjadi van yang proper ya. Ini kalau kita lihat dari belakang, wah, rata lantai banget, jadi bisa ngangkut barang-barang yang super lega. Mungkin buat kasur ini bisa ya. Oke, sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya ya. Tapi sebelum itu kita akan lihat ke kolong dari jok depan ini, karena ada baterai dari mobil ini ya. Ini dia modelnya tuh kayak mobil-mobil bermesin tengah gitu ya. Dia ada kunciannya seperti ini, tinggal dilepas saja. Dan kalau kuncinya dilepas, kita tinggal angkat seperti ini. Nah, ini dia baterai dari mobil ini. Jadi dia kapasitasnya nggak begitu besar, cuma 16 kWh, dan dia full EV. Untuk motor listriknya juga cukup bertenaga ya. Torsinya itu 200 Nm dan tenaga itu sekitar 90-an PS gitu ya. Jadi untuk van kecil sekecil ini tuh juga nggak begitu masalah ya. Dan untuk range-nya klaim dari Mitsubishi itu sekitar 150 km. Jadi untuk nganter barang di dalam kota, tenaganya harusnya cukup ya. Oke, ini langsung kita balikin lagi aja. Dan ini juga ada dua kuncian ya, biar lebih aman. Dan ini bisa kita tegakin lagi joknya. Untuk jok pengemudi juga lengkap ya, bisa diatur sliding dan recline-nya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin dari mobil K-car ini. Nah, untuk setirnya juga
ini mirip-mirip seperti mobil-mobil Mitsubishi yang pernah ada ya, mungkin kayak setirnya Triton atau Lancer EX yang tipe bawah gitu ya, bentuknya mirip dan ya common parts dengan mobil Mitsubishi yang lain. Sudah ada airbag dan klakson juga. Di belakang setir ada tuas lampu, di sebelah kirinya ada tuas wiper yang ada intermittent timer dan pengaturan wiper belakang. Bentuk instrument cluster juga familiar karena ini mirip seperti instrument clusternya dari Mitsubishi i-MiEV. Jadi ada tachometer ala-ala mobil listrik gitu ya, ada charge, eco, dan lain-lainnya. Di sebelah kanan ada ventilasi AC seperti ini, kotak simple, dan ada cup holder di depannya. Di bagian sini kayaknya ada kotak sikring gitu ya, dan di bagian bawah sini ada tempat koin, ada pemanas jok mungkin buat jok pengemudi, dan ada pengaturan ketinggian lampu. Pedalnya masih model gantung seperti ini, simple banget, dan tetap ada footrest. Untuk door trim juga simple, dia modelnya tuh vinyl seperti ini, dan ada kayak plastik buat armrest gitu ya, mirip seperti mobil-mobil komersil pada umumnya. Ada switch for window, window lock, door pocket juga nggak begitu besar, tetap ada speaker. Untuk di bagian sini ada grab handle, di atas juga dapet sun visor, ada card holdernya seperti ini, spion tengah simple banget, nggak ada pengaturan redupnya, dan ada satu lampu kabin. Di sini juga ada sun visor dengan airbag warning, dan kalau kita lihat ke tengah, head unit ini kayaknya aftermarket ya, mungkin untuk keperluan display aja. Ada ventilasi AC yang kotak seperti ini, di bawahnya ada tombol hazard, dan di bagian sini juga ada beberapa tombol. Yang pertama adalah tombol untuk traction control, jadi mobil sesimpel ini tetap ada traction control, dan ada heated seat yang kemungkinan untuk jok penumpang depan ya. Pengaturan AC juga simple, masih analog gini. Ada heater juga karena ini kan dari Jepang ya. Di sana ada musim salju, ada sirkulasi udara, dan ada arah AC, defogger belakang, dan mode AC. Di bawahnya ada tempat penyimpanan, ada asbak, dan ada soket 12 volt dengan lighter. Untuk tuas transmisi juga seperti ini, simple, dan dia cuma ada PRND, eco, dan mode engine brake gitu ya. Di depannya ada storage, ada glove box, dan udah dapat airbag untuk penumpang depan juga. Jok dari mobil ini juga simple ya, model semi bucket seat seperti ini, atau jok pocong lah orang bilangnya. Udah dapat seat belt juga, 3 titik untuk di bagian jok depan, dan ada parking brake di belakang sini, sama ada tempat koin dikit. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Mitsubishi Minicab MI-EV ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya ya. Nah, tadi di unit ini kan ada jok kecil seperti ini yang kita bisa gunakan misalnya kita mau ngangkut orang di belakang ya, dan pintu belakangnya juga menggunakan pintu geser. Untuk di belakang sini juga posisinya nggak banget ya, jadi kayak duduk di baris belakang expander gitu, agak jongkok di gimana gitu ya, dan ya kurang nyaman, dan pastinya juga tidak aman karena joknya itu cuman sepunggung bawah doang, nggak ada headrestnya. Jadi kalau kecelakaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk legroom ini segini, nggak begitu lega, tapi ya buat jok darurat ini masih cukup oke. Tapi buat komersil, mobil van komersil gini, kayaknya jok ini akan lebih sering dilipat untuk menambah ruang kargo. Door trim belakang juga polos, dia ada putaran kaca gini, jadi kacanya masih engkol. Di bagian sini juga ada buat kayak central locknya gitu, dan ini untuk buka pintu belakangnya. Di atas juga nggak ada apa-apa, kayak ada tempat buat grab handle gitu, tapi nggak ada grab handle-nya. Di kanan juga nggak ada, tapi at least di sini dapat seat belt 3 titik di kiri sama di kanan. Oke, yuk langsung kita turun aja. Nah, di sebelah kiri dari mobil ini juga ada satu charging port lagi yang modelnya itu CHAdeMO seperti ini. Jadi colokan mobil listrik ala Jepang. Dan mobil ini juga memiliki kemampuan untuk vehicle to home ya. Jadi daya baterai dari mobil ini bisa digunakan untuk mentenagai alat-alat
electrical di rumah. Seperti ini contohnya, vehicle to home ability. Jadi praktis banget ya, istilahnya mobil ini bisa dijadiin genset gitu ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi Minicab MI-EV ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih sudah telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.